Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat rupanya tidak main-main dalam melakukan pemberantasan judi online. Pasca penggerebekan markas judi online di salah satu unit apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan perputaran uang hasil perjudian online yang dilakukan para pelaku yang masuk ke dalam jaringan judi online internasional di Kamboja mencapai 170 miliar rupiah lebih. Pelaku juga memiliki modus operandi melakukan peretasan terhadap 855 situs yang memiliki sistem keamanannya lemah, di mana 555 situs diantaranya milik instansi pemerintah daerah dan sisanya milik lembaga pendidikan. Lantas apakah pengungkapan ini bisa benar-benar memberantas perjudian online yang semakin meresahkan? Tim TV One mengabarkan. Lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan di-phishing. Dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL atau Uniform Resource Locator.go.id dan 355 website dengan URL berupa sc.id. Selanjutnya, untuk mengoptimasi kualitas tampilan website yang sudah di-phishing tersebut, para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau Search Engine Optimization. Sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google. Iya, judi online ini semakin meresahkan. Nah, selain juga ternyata 555 situs pemerintah yang diretas dan berhasil dimasuki oleh oknum begitu ya, atau jaringan judi online, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kita akan ajak pemirsa juga untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat terkait judi online ini bersama rekan kami Vena Kintan. Selamat pagi, Vena. Ya, baik, selamat pagi Kamarati, Alfat, dan juga pemirsa. Betul sekali, judi online ini semakin meresahkan. Terakhir, Polres Metro Jakarta Barat ini berhasil menangkap sindikat dari judi online yang merupakan peretas dari situs pemerintah. Ada ratusan situs pemerintah yang diretas oleh sindikat judi online tersebut. Saya berada di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, mau minta tanggapan dari sejumlah masyarakat di sini berkaitan dengan judi online. Mungkinkah ada cerita-cerita dari sekitarnya atau mungkin warga di sini juga pernah bermain judi online. Kira-kira seperti apa modus dari judi online ini? Saya mau coba tanya-tanya kepada warga di sini. Selamat pagi, Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Billy. Pak Billy. Pak Billy boleh berdiri sedikit, Pak? Ya, oke. Pak Billy. Pak Billy ini pernah main judi online nggak, Pak? Kalau saya pengalaman saya belum main judi online. Oke. Tapi kalau di sekitar Pak Billy ada nggak yang main judi online gitu atau jadi korban judi online? Kalau di sekitar saya banyak. Teman saya juga ada yang main judi online, korbannya banyak. Sampai ada yang berantem sama istri, sampai ada yang sakit karena judi online juga, banyakan begadang ya. Jadi nggak bisa narik ojek gitu. Oke. Wah, banyak banget kerugian dari orang sekitar Pak Billy ya. Tapi kalau mungkin Pak Billy dengar cerita dari teman-teman Pak Billy, ini kira-kira modus dari judi online itu gimana sih, Pak? Apakah aplikasi iklan yang lewat terus-menerus sehingga mereka tertarik untuk main judi online, atau ada game, atau gimana sih, Pak? Kayaknya dia modelnya mainnya game. Ya, jadi orang kan sering main game gitu ya, seneng lah orang jadi bermain judi online. Kayaknya di sini juga banyak yang main judi online gitu melalui game, ya kan. Kalau saya kan emang belum pengalaman nih, ya kan. Jadi saya hanya bisa jawab ini aja, harusnya dihapuskan lah gitu. Sama pemerintah juga harusnya membasmi lah, memberantas gitu. Meresahkan ya, Pak, ya, dengan adanya judi online ini. Tapi kalau dari Pak Billy nih, peranan pemerintah tuh harus apa untuk bisa memberantas judi online di Indonesia? Ya harus ada ketegasan dari pemerintah, ya kan. Harus
dia harus mengerajiakan, yang pakai handphone juga harus dirajiakan ya kan. Dicarilah yang mana yang main judi online, harus dihapuskan juga gitu. Menurut saya ya kan. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Billy. Selamat kembali beraktivitas. Ya, saya mau coba cari satu warga lainnya, pemirsa, untuk minta tanggapan berkaitan dengan judi online. Selamat pagi, dengan Mas siapa, Mas? Mas Rifki. Mas Rifki. Iya. Oke. Mas Rifki pernah main judi online nggak, Mas? Atau jadi korban judi online? Tidak, Oh, enggak. tidak ya. Benar nih, nggak pernah main judi Enggak, online? enggak. Oh, enggak. Oke. Kalau di sekitar ada yang pernah main judi online juga nggak, Mas? Ada teman-teman ya, sekitar ya. Kasusnya gimana, Mas? Sampai gimana, Mas, itu mereka main kasusnya- judi online? Dia kala itu sampai gade barang ya. Awalnya menang itu semakin depo besar, semakin menang kebesarannya, diiming-imingin. Nah, setelah itu kayak orang nabung lah, gimana kan? Makin kalah dia. Nah, awalnya gitu. Menangan uang sesaat ya. Iya. Tapi kalau Mas Rifki pernah lihat iklan-iklan judi online, game online di Platform media sosial handphone ya terutama ya. Itu banyak ya. Dimingin-mingin menang segini. Depo 20.000 bisa menang jutaan kan. sempat tertarik nggak mau main? Ah tidak, nggak suka, saya nggak ngerti gitu-gituan main ya. Oke. Mas Rifki, ini menurut Mas Rifki nih, pemerintah harus gimana nih, Mas, untuk menangani judi online ini? Untuk pemerintah saat ini harus ambil tindakan cepat ya langkahnya. Nah, terutama dari akarnya. Tidak pemerintah ambil tindakan cepat, pasti rakyat banyak tidak bisa bermain dengan judi online, terutama di bagian Kemenminfo ya, bidang apa situsnya itu terutama harus dihapus. Situsnya? Iya, terutama ya. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki, terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Ya itu dia Kamarati, Alfat dan juga pemirsa, mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera bertindak, khususnya salah satunya tadi meminta untuk situs-situs judi online ini segera diblokir atau dihapuskan agar tidak ada lagi masyarakat yang terjerat dengan judi online dengan modus game online tersebut. Sementara saya kembalikan kepada Rati Alfat di studio. Baik, Vena Kintan mengabarkan seputar tanggapan masyarakat yang meminta agar pemerintah segera menghapuskan judi online. Tapi menjadi ironis karena banyak bahkan 500 lebihan situs pemerintah daerah yang justru terkesan memfasilitasi karena kabarnya diretas begitu ya. Nah, untuk membahasnya kenapa ini bisa terjadi, ada pakar keamanan siber dan juga IT, ada Pak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi, Pak Alphonse. Pagi, Alfat. Pagi, Ranti. Ini modus barukah? Ada peretasan, kalau bisa dibilang peretasan ya, karena berdasarkan infonya adalah mereka ini menggunakan link pemerintah daerah, tapi kemudian ketika diklik itu masuknya ke situs judi online. Ini modus seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ini modus lama, tetapi kelihatannya diulang dan disempurnakan karena efektivitasnya tinggi. Karena kalau Kominfo melakukan blokir terhadap situs judi online kan mudah. Iya. Tetapi kalau situsnya masuk ke Pemerintah. situs Pemda, ya gimana dia ngeblok? Lalu dia sempurnakan sekarang dengan web forwarding, dengan Karena banyak data-data juga di situs pemerintahan ya, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ini kan banyak data-data masyarakat juga ya, agak sulit untuk dibloknya begitu ya? Ya kalau diblokir layanan pemerintah daerah terganggu, jadi nggak mungkin. Jadi ibaratnya si malakama, gue blokir ini layanan terganggu, gue nggak blokir dia buat judi online. Tapi kok bisa sih sampai 550 lebih loh, ini angkanya kan fantastis. Situs pemerintah yang memang data masyarakat digunakan untuk pelayanan masyarakat kok bisa sampai kebobolan begini? Apa security-nya kah apa ya? Atau apa yang bikin? Ada ribuan sebenarnya situs pemerintah dan masalahnya pengelolaan situs itu istilahnya tuh tidak dilakukan secara benar. Pada umumnya situs pemerintah dibangun berdasarkan project, jadi project base. Yes. Jadi kalau proyeknya udah selesai ditinggal. Oke. Sedangkan untuk mengamankan situs itu kita seperti komitmen seumur hidup, seperti kita menikah. Kamu udah taruh situs kamu online, dia setiap hari selalu terpapar atas celah keamanan. Nah, celah keamanan itu yang memungkinkan situs itu diambil alih. Oke. Nah, itu yang digunakan oleh Cara menjaga keamanannya itu harus seperti apa? Kalau tadi komitmen seumur hidup, berarti memang harus terikat kontrak dengan pembuat web itu, termasuk keamanannya setiap hari harus ada di situ atau seperti apa? Nanti dijawab saja dah ya. Kita kembali. Kita jeda dulu, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.